Di sini saya selalu rekomen buat kalian semuanya, makan paling bagus itu adalah jentik nyamuk dan kutu air. Hai, ketemu lagi bersama saya Dencai 1088 ya. Di video kali ini lagi musim hujan nih, lagi hujan ya. Jadi karena hujan ini ikan perlu dikasih makan yang hangat-hangat ya. Justru karena musim hujan kita harus kasih dia makan yang hangat-hangat ya. Video kali ini gue mau bikin video buat ngasih makan ikan. Ini sudah waktunya jam berapa ini? Ini sudah jam hampir setengah 3 sore ya. Jadi sudah waktunya ikan-ikan kita itu pada makan ya kan. Kita sudah waktunya kasih makan. Jadi hari ini gua sudah dikirimin jentik nyamuk ya. Jentik nyamuk ini bagus buat ikan-ikan cupang kalian yang mau ekornya bentuk C gini, anal, dorsal semuanya bagus ya. Jadi dia mau bentuk C gini ekornya itu, kasih makan nih encuk ya, jentik nyamuk ya. Ini baru dikirimin dari petani jentiknya. Jadi sebelum kita kasih makan jentik ini, dipastikan dulu kita harus sudah siapin air ya. Siapin air, biasa saya sih siapin airnya itu air biru ya. Air bekas udah saya rendam pakai obat biru ya. Baru kita bisa kasih makan ke ikan, tapi dengan catatan harus direndam. Jentik nyamuknya ini harus direndam kurang lebih 30 menit ya. 30 menit setelah itu baru bisa kita kasih makan ke ikan, supaya ikan kita terhindar dari berbagai penyakit gitu ya. Jadi di sini gue mau kasih lihat air yang sudah saya ini, tapi jentik nyamuknya sudah kita buka ya, sudah kita tebar di sini, dan akan gua harus diamin di sini dulu, dan breeder-breeder semua juga harus tahu ya, ini harus didiamin di sini dulu untuk 30 menit ke depan ya. 30 menit ke depan baru boleh dikasih makan ke ikan-ikan kita ya. Karena apa? Karena ini kalau misalnya dia baru kita rendam di sini, kotorannya belum turun semua ya. Jadi si jentik ini ada yang berbau penyakit yang bisa membuat ikan-ikan jadi wet spot atau apa segala macem ya. Ya kena jamur atau apa, supaya dia nggak gampang kena penyakit. Jadi kita harus bersihkannya begini, kita kasih obat biru secukupnya ya. Terus kita jentik nyamuknya langsung kita rendam di sini dulu ya. Baru kita bagikan nanti semua ini ke ikan-ikan untuk dikasih makan. Jadi buat teman-teman semua harus tahu ya, jangan asal pilih jentik. Nah, jangan asal pilih jentik juga. Jentik nyamuk ini juga harus ada dipilih punya. Di sini saya selalu rekomen buat kalian semuanya, makan paling bagus itu adalah jentik nyamuk dan kutu air. Dan ketiganya, yang nomor 3-nya baru di belakangan baru pelet ikan seperti NRD atau MEM ya. Nah, itu yang saya rekomen buat teman-teman semuanya. Jadi biar pada tahu semuanya kenapa ikan saya jelek atau apa gitu. Nah, ini dia rahasianya, inilah. Kalau ikan itu mau bagus, rahasianya kasih makan ini ya. Jadi biar kalian itu pada tahu semua, harus pada tahu ya. Rekomen dari saya itu cuman 3 ya. 3 makan cupang yang paling bagus ya. 1 jentik nyamuk, kedua kutu air, dan yang ketiga itu pelet ya. Pelet semacam pelet NRD atau MEM ya. Di sini kita harus paham juga NRD itu buat apa dan MEM itu buat apa ya. Yang paling dipantangkan itu adalah jangan pernah kasih makan ikan-ikan cupang kalian itu cacing sutra. Nah, cacing sutra bagi saya itu sangat pantang. Karena apa? 1, cacing sutra. Di sini saya akan menceritakan kronologinya kenapa ikan cupang itu sebenarnya pantang banget makan cacing sutra. Karena apa? 1, cacing sutra tidak akan pernah membuat ikan kalian itu berwarna
dia tetap akan berwarna dari genetiknya, memang tetap berwarna, tapi warna yang dihasilkan dari ikan yang makan cacing sutra itu warnanya dominan lebih doff ya, tidak cerah dan tidak akan pernah bagus warnanya. Kedua, ketika cacing sutra tidak dibersihkan dengan cukup, benar-benar cukup pembersihannya, benar-benar bagus pembersihannya, itu akan menimbulkan penyakit sebagai penyakit sisik nanas, gembung, lemak ya, menjadi lemak ya. Kenapa saya bilang jadi lemak? Karena di saat kita kasih makan cacing sutra itu, kandungan dari cacing sutra itu adalah lebih banyak, 90% itu ada lemak ya. Lemak yang ditimbulkan itu bukan lemak yang bagus, tapi lemak yang membuat ikan itu akan perutnya besar ya, besar perutnya, seakan-akan dia itu makan sudah cukup kenyang sekali ya. Itu yang dinamakan lemak. Jadi ketemu ikan kita yang lagi nggak, kurang fit badannya, kondisi kesehatan ikan kita kurang bagus, kita kasih makan cacing sutra, dia akan langsung gembung perutnya dan tidak mau buang kotorannya. Dia nggak mau buang kotorannya, atau kita bilang seperti boker gitu ya, berak gitu ya. Dia tidak akan pernah buang kotorannya dan mengakibatkan dia itu akan bakal jadi sisik nanas ya. Di sini kenapa saya tidak merekomen teman-teman semuanya buat kasih makan ikan pakai cacing sutra ya, karena banyak penyakitnya. Terus lemak yang dia timbulkan itu cukup tidak bagus buat ikan ya. Badan besar ya, memang benar kalau kita kasih makan cacing sutra itu, ikan kita di umur, misalnya kita kasih makan cacing sutra itu dari umur 3 minggu ya, 3 minggu atau 1 bulan, umur ikan sudah 1 bulan, kita kasih makan cacing sutra, kelihatan hasil memang cepat badannya besar, tapi warna tidak bagus ya, warna kurang bagus, membuat ikan kita jadi jelek ya. Jadi di sini saya menceritakan kenapa harus ya, ini harus ya, harus kita kasih makan pakai jentik nyamuk paling bagus ya. Jentik nyamuk itu paling bagus, itu kita kasih makannya untuk ikan yang jantan ya, yang male. Kalau kita kasih yang male, otomatis ikan itu akan ekornya bentuk C begini. Kedua, tulangnya akan bagus, dan pembukaan dari ekor-ekornya juga akan bagus semuanya ya. Jadi tidak ada yang tidak akan dia agak jarang dia ikan itu kuncup, tapi dia ekornya selalu lebar, bukanya selalu lebar. Itu yang kita suka kan. Jadi pada semua orang juga pada suka ekornya lebar-lebar gitu kan. Nah, jadi rahasianya adalah cuman kasih makan jentik nyamuk. Nah, kutu air ya, kutu air juga cukup bagus buat ikan-ikan cupang dari umur mulai 4 hari. Ada yang mengatakan 4 hari itu belum bisa makan kutu air, tapi punya trik tersendiri. Dari 4 hari kita sudah boleh menebarkan kutir itu dengan jumlah yang tidak banyak. Kenapa kita harus 4 hari? Kita sudah harus memberi dia makan, memberi makan buraya itu. Di 4 hari dia akan makan seperti plankton yang halus-halus, dia akan tetap makan. Kita kasih kutir, kita taruh di satu bak atau di wadahnya itu, kita kasih secukupnya. Saat kita kasih secukupnya itu, di hari kedua kutu air itu, jika kutir itu masih hidup, dia akan pecah ya. Yang pecahannya itulah yang akan dimakan sama buraya kita ya, buraya yang di umur 5 hari, 6 hari, 7 hari itu yang akan makan itu. Namun jika kutu air ya terlalu besar, tidak usah takut ya, dia akan tetap memecahkan diri, membelah diri supaya menjadi halus-halus, kecil-kecil, dan buraya yang umur buraya kita yang masih kecil itulah yang akan makan itu ya. Jadi rekomendasi saya cuman makan
makan makanan paling bagus itu cuma jentik nyamuk ya, itu pertama. Yang kedua itu kutu air ya, yang ketiga pelet ya. Pelet mengandung banyak vitamin di situ seperti pewarna ya, dia perwarnanya buat ikan itu pewarnanya untuk mencerahkan si badan ikan, sisi-sisinya akan bagus semuanya. Itu seperti kita manusia, suplemen kita gitu ya. Jadi di sini saya memberitahu gimana cara saya memberi makan ikan itu ya. Makanan ikan yang saya kasih itu seperti begitulah. Jika kalian memilih untuk makan yang hidup, usahakan pilihlah kutu air dan jentik nyamuk. Jadi kalau mau makanan yang kering, kalau bisa pakai pelet yang lebih bermerek ya, lebih bermerek seperti MEM dan NRD ya. Jadi nih gua ini kurang lebih sudah ada 30 menit lah dari rendaman saya tadi ya. Sudah ada kurang lebih 30 menit. Di sini gua akan memberi ikan-ikan gua makan. Nah, tips dari gua lagi, jangan pernah memberi jentik nyamuk bersama air rendamannya ini. Tidak boleh ya, tidak boleh. Karena apa? Air rendamannya ini sudah kotor. Kenapa kita harus rendam sini, melepaskan semuanya kotor-kotorannya itu ya, karena itu tadi supaya dia bersih ya. Di sini saya selalu memberi pakan itu pakai pinset. Cukup gampang ngambilnya, cukup gampang dan cukup mudah buat memberi pangan buraya ini pakai pinset ya. Cuman kita keringkan semuanya, kita ambil pakai serokan begini, kita ambil semuanya. Tinggal kita jepitin satu-satu. Kita jepit, dia otomatis akan ikut kurang lebih 5 sampai 10 ekor jentak-jentiknya akan ikut, dan itulah yang kita makan. Kita kasih dia makan tap begitu ya. Jadi rekomendasi saya jangan pernah kasih bersama air-airnya ya, karena ikan kalian pasti akan tetap kena penyakit gara-garanya air yang dari ini kan sudah air kotor ya, sudah air kotor. Biasanya saya itu selalu membersihkannya. Begitu saya sudah mengangkat jentik-jentiknya dari rendaman air ini semua, nanti akan saya ganti lagi airnya pakai air biru lagi. Jadi supaya tetap bersih. Kalau misalnya ada sisa dari ini semua ya. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Pilihlah makan ikan yang bagus agar cupang-cupang kalian semua itu bagus juga ya. Saya Dencai 1088 mengundurkan diri. Semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Komen sebanyak-banyaknya, nanti akan saya jawab semuanya di kolom deskripsinya ya. Oke, salam satu air.